Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrolin tentang berpikir kritis, base for decision, yang di indikator base for decision atau basic support kalau di ENIS lama ya. Dan subindikatornya atau mungkin ability-nya ya. Ini ability ke-5 berarti. Observe and judge observation report. Sebelumnya kita udah ngebahas tentang judge the credibility of the source. Sekarang observasi dan menilai laporan observasi. Apa bedanya dengan menilai kredibilitas dari sumber, judge credibility of a source, dan jika dibandingkan dengan ability kelima, observe and judge observation report. Oke, kita bahas. Nah, ability ini masih berada dalam cluster basis for decision atau basic support, tetapi beda dari ability keempat, judge the credibility of a source ya, menilai kredibilitas dari sumber. Nah, kalau di ability 5 itu menilai kualitas laporan observasi atau data empiris. Ya. Observe, mengobservasi dan menilai laporan observasi. Observe dan menilai laporan observasi. Observe and judge observation report. Jadi menilai kualitas laporan observasi atau data empiris. Data empiris itu berarti data lapangan ya. Ini sangat penting dalam konteks pendidikan IPA karena menyangkut validitas bukti ilmiah. Valid nggak bukti-buktinya, data-datanya, valid atau enggak. Ya, jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu valid nggak nih yang ngasih sumbernya. Kalau yang kelima, observation and judge observation report gitu, observe. Nah, itu terkait dengan isinya. Nah, ability ini adalah kemampuan untuk mengevaluasi apakah suatu laporan observasi bisa dijadikan dasar pengetahuan atau keputusan. Layak enggak nih? Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu saya pernah bilang bahwa sumber dari anak kecil maupun sumber dari orang dewasa kalau di Islam itu kan ya nggak apa-apa asal datanya benar gitu kan, informasi benar. Tapi kalau di ability keempat, judge the credibility of a source itu nggak bisa gitu, sumber dari anak kecil nggak bisa dipercaya, berarti nggak kredibel narasumbernya. Tapi kalau berdasarkan ability kelima itu yang dilihat itu hanya ngelihat dari datanya, ngelihat dari isinya, kontennya. Mau yang menyampaikannya itu anak kecil, mau yang menyampaikannya itu orang dewasa, terserah. Yang penting datanya benar atau informasinya kredibel gitu ya. Nah, fokusnya itu pada pertanyaan, apa laporan ini akurat, benar atau enggak? Apakah datanya dapat dipercaya? Apakah laporan tersebut terlalu banyak mengandung interpretasi? Nah, interpretasi itu adalah penafsiran diri kita, menurut kita gitu. Jadi berdasarkan data-data, informasi yang ada dari wacana, fakta, kemudian diinterpretasikan. Nah, interpretasi satu dengan yang lainnya itu tentu beda-beda ya. Interpretasi orang yang satu dengan orang yang lainnya, ngebaca data yang sama atau informasi yang sama tentu beda-beda. Kenapa? Karena kepalanya juga beda ya kan. Dalam sains ini berkaitan dengan reliabilitas dan validitas data. Reliabilitas itu artinya keajegan. Orang yang satu bilang gini, orang yang dua bilang beda, itu tidak reliable ya. Validitas itu artinya valid enggak, artinya ngukur yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak ya. Jadi laporan ini akurat atau enggak, datanya bisa dipercaya atau enggak, laporannya apakah mengandung banyak interpretasi atau sedikit interpretasinya, tapi datanya banyak. Nah, itu yang dinilai berdasarkan ability kelima. Nah, kriteria evaluasi laporan observasi ini ada laporan observasi gitu kan. Nah, evaluasinya itu gimana? Ada beberapa kriteria. Yang pertama, minim inferensi. Jarak waktu observasi dengan laporan. Ini antara observasi dengan ngelaporin ada jarak atau enggak. Semakin jauh jaraknya maka semakin tidak kredibel gitu ya, semakin tidak jadi acuan untuk keputusan basis of basic supportnya itu ya, basis for decision. Kemudian bukan hearsay ya, hearsay itu bukan
laporan tangan kedua, artinya katanya hearsay gitu ya. Kemudian ada bukti pendukung, kemudian bisa diverifikasi corroboration, akses yang baik, penggunaan teknologi secara kompeten. Nah itu ya, ada 7. Nah, kriteria untuk mengevaluasi suatu laporan observasi. Pertama, minim inferensi. Laporan observasi yang baik itu berisi deskripsi faktual. Faktual itu artinya fakta kejadian, enggak ada interpretasi, minim inferensi. Inferensi itu kesimpulan dari sudut pandang kita, sudut pandang pembaca. Tidak terlalu banyak interpretasi. Boleh interpretasi, tapi umumnya interpretasi yang bagus itu hanya di kesimpulan atau kalimat terakhir. Contoh buruk, siswa terlihat malas saat eksperimen. Malas ya, malas itu adalah interpretasi. Kata si guru A malas, kata si guru B siswa B mah kata si guru B siswa itu mah bukan malas tapi sedang mengheningkan cipta misalkan ya. Nah, itu interpretasi namanya. Antara guru A dengan guru B itu memandang dari sudut pandang yang berbeda. Yang satu suuzon, yang satu husnuzon. Nah, ini interpretatif. Kalau terlalu banyak laporan observasi yang seperti ini nggak bagus nih. Artinya tidak bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Basis of decision. Ya, basis of decision ya kan? Basis for a decision. Contoh lebih baik, siswa tidak mencatat hasil pengamatan selama 15 menit. Ini ngapain nih? Ngelamun, merenung, atau apa? Yang tadi kata guru B, ini siswa merenung nih selama 15 menit. Tapi kata guru A, ini siswa malas. Semakin sedikit inferensi, semakin kuat laporan observasi sebagai data ya. Jadi artinya ya harus banyak faktualnya, banyak datanya. Tidak minim inferensinya. Semakin kuat, semakin banyak datanya, maka semakin bagus laporannya. Jarak waktu observasi ke laporan itu sempit gitu ya. Semakin dekat waktu pelaporan dengan observasi, semakin kecil kemungkinan distorsi memori. Distorsi memori itu bisa jadi lupa gitu, lupa apa yang harus dituangkan ke dalam laporan gitu ya. Nah, kalau misal udah melakukan observasi langsung dituliskan itu lebih bagus. Catatan laboratorium langsung setelah eksperimen itu lebih kredibel. Cerita pengalaman 2 tahun lalu itu kurang kredibel ya. Kemudian, bukan hearsay, bukan laporan tangan kedua. Pertanyaan penting, apakah pelapor adalah pengamat langsung atau hanya mendengar dari orang lain? Nah, ini namanya hearsay ya. Jadi mendengar dari orang lain itu namanya hearsay disebutnya. Contoh, saya melihat reaksi berubah warna. Saya yang melihat reaksi berubah warna, bukan orang lain. Ini namanya observasi langsung. Ini kredibel nih. Katanya reaksi berubah warna. Ini namanya hearsay. Katanya. Dalam metodologi penelitian ini berkaitan dengan primary versus secondary data. Primary data berarti observasi langsung. Sedangkan secondary data artinya katanya ya. Ada bukti pendukung, ini bagus. Laporan observasi yang bagus itu ada bukti pendukung berupa foto, video, catatan tertulis. Selama observasi gitu kan, ada rekaman data, instrumen pengukuran, dan lain sebagainya. Yang terpenting ada bukti pendukung. Dokumen-dokumen gitu kan. Semakin terdokumentasi, semakin tinggi reliabilitasnya. Ya, jadi observe and judge observation report menilai laporan observasi. Semakin banyak bukti pendukung, maka semakin kredibel ya, bukan hearsay. Jadi omongan secara langsung dan juga jarak waktu observasi laporan itu dekat dan juga minim inferensi ya. Selanjutnya adalah bisa diverifikasi ya, corroboration. Artinya apakah observasi bisa diuji ulang atau enggak? Nah, kalau ternyata setelah diuji ulang hasilnya beda, artinya waduh ini tidak kredibel. Artinya reliabilitasnya kurang ya.
Apakah orang lain bisa mendapatkan hasil yang serupa? Kalau orang lain melakukan metode yang sama berdasarkan laporan observasi terus melakukan metode yang sama, maka hasilnya sama, maka itu baru bisa di corroboration ya, bisa diverifikasi. Jadi ini berkaitan dengan replikasi dalam sains. Selanjutnya, akses yang baik. Pengamat, apakah pengamat memiliki posisi atau alat yang memungkinkan observasi itu akurat? Jadi misalkan nih contoh, mengamati eksperimen dari jarak dekat itu lebih baik, mengamati dari kejauhan dengan pencahayaan buruk itu kurang reliable. Jadi observasi itu harus dilakukan dengan jarak yang cukup atau dengan jarak yang dekat, itu akan lebih baik. Itu laporan observasi ya. Tapi ternyata mengobservasinya dari kejauhan misalkan langsung dituangkan ke dalam laporan, dituangkan itu teh si jarak antara subjek yang diobservasi dengan pengamat itu dilaporkan. Tapi pada akhirnya data yang bagus itu menghasilkan data yang kurang reliable ya, karena jarak yang ketahuan nih, jarak kurang bagus. Tapi kalaupun nggak dicantumkan itu pada akhirnya nanti akan menghasilkan eh, pertanyaan gitu, pertanyaan artinya di basic, di elementary clarification-nya ya, elementary clarification atau data yang kurang lengkap akhirnya kan. Nanti pas yang jadi pertanyaan itu pas di ask and answer clarification ya, yang di ability ketiga itu jadi kurang lengkap, kurang data. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggunaan teknologi secara kompeten. Nah, jika menggunakan alat, apakah alat dikalibrasi mulai dari nol atau tidak? Kalau tidak dari nol, itu kan jadi tidak valid ya. Apakah pengguna kompeten nggak, ahli nggak, bisa nggak menggunakan alatnya? Misal pengangkat galon gitu, tapi pakai alat mikroskop, itu kan nggak nggak kompeten gitu ya, nggak akan reliable nanti hasil observasinya. Ini sangat relevan dengan eksperimen IPA. Nah, inti kognitif yang diukur ini, di ability ini mengukur sensitivitas terhadap perbedaan antara data dan interpretasi. Jadi si anak itu perlu sensitif nih. Data dengan interpretasinya nyambung atau enggak. Balik lagi tadi ke yang sebelumnya itu analisa argumen ya. Di analisa argumen juga menganalisis logika antara premis dengan kesimpulan. Kesadaran metodologis, metodenya betul atau enggak di dalam laporan, disadari atau enggak oleh siswa. Kemudian pemahaman tentang reliabilitas, bukti empiris, reliable atau enggak. Jadi ke repetisi ya, replikasi dari suatu eksperimen. Pas dipakai di hasil bukti eksperimen itu dipakai atau diuji oleh orang lain ternyata beda, artinya kan tidak reliable ya. Kemudian mengukur skeptisisme ilmiah berbasis prosedur. Jadi yang dilihat itu prosedur ya, prosedurnya yang dilihat. Ini merupakan fondasi berpikir ilmiah, fondasi berpikir ilmiah. Jadi berpikir ilmiah itu ingat lagi ada hipotesis, ada permasalahan, ada hipotesis, ada eksperimen, kemudian ada hasil. Itu berpikir ilmiah. Jadi metodenya betul enggak dijalankan gitu ya. Kemudian perbedaan dengan ability 4 apa? Nah, apa ability 4 itu? Ability 4 itu yang judge the credibility of a source. Ya, jadi menilai kredibilitas dari sumber. Kalau di ability 4 tentu siapa yang berbicara. Kalau di ability 5 gimana data diperoleh dan dilaporkan. Jadi kalau di ability 4 narasumbernya, kalau di ability 5 isinya. Keduanya saling melengkapi dalam evaluasi evidensi. Untuk mengukur ability ini, stimulus harus berupa laporan observasi yang mengandung potensi kelemahan. Ya, jadi kalau misal bikin soal, perlu ada laporan observasinya. Baik
Bukan laporan lengkap jadi dalam bentuk makalah ya, enggak gitu juga. Tapi bisa jadi dalam bentuk diagram atau mungkin dalam bentuk grafik dan lain sebagainya. Contoh pertama, analisis laporan observasi. Stimulusnya, seorang guru menyatakan bahwa metode eksperimen meningkatkan minat belajar siswa. Karena selama praktikum, siswa tampak lebih antusias dan kelas menjadi lebih hidup. Ini premis dan klaim ya, kita ngelihatnya. Jadi guru menyatakan metode eksperimen meningkatkan minat belajar siswa. Karena itu premisnya, ya kan? Analyze argumen. Yang di ability 2 ya. Kemudian soalnya, evaluasi kualitas laporan observasi tersebut. Apakah laporan tersebut cukup kuat sebagai bukti? Jelaskan berdasarkan kriteria yang relevan. Nah, yang dinilai itu apakah siswa menyadari adanya interpretasi. Sadar nggak adanya interpretasi di sini? Ingat, laporan yang bagus itu minim interpretasi tapi banyak data faktual. Apakah ada data kuantitatif? Nah, ini pentingnya data faktual ya. Apakah dapat diverifikasi? Diverifikasi itu artinya kata guru ini menyatakan metode eksperimen oke. Tapi kata guru lain gimana? Nah, itu kan perlu diverifikasi oleh guru yang lainnya juga. Atau mungkin diverifikasi juga oleh siswanya. Apakah benar siswanya itu memiliki minat yang meningkat setelah menjalani metode eksperimen atau tidak? Stimulus contoh 2, hearsay dan dokumentasi. Stimulusnya, seorang siswa mengatakan bahwa hasil eksperimen kelompok lain menunjukkan peningkatan suhu drastis, tetapi tidak melihat langsung dan tidak ada catatan tertulis. Oh, ini kan laporan observasinya nggak lengkap sebenarnya ya. Apakah laporan tersebut dapat dijadikan dasar kesimpulan? Jelaskan alasan Anda. Nah, ini tidak melihat secara langsung, tidak ada catatan tertulisnya. Ya, jadi ini kalau secara data ya tidak ada data, berarti kekurangannya di sebelah mana ini? Penggunaan teknologi tidak kompeten bisa jadi. Tidak bisa diverifikasi, tidak ada bukti pendukung. Terus inferensi juga ada inferensi ya. Jadi banyak hal yang bisa diangkat dari laporan ini sebagai alasan bahwa laporan observasi ini kurang bagus. Stimulus 3, validitas metodologis. Sebuah laporan penelitian menyebutkan bahwa tanaman tumbuh lebih cepat, tetapi tidak menyertakan waktu pengukuran, alat ukur, dan dokumentasi data. Lagi-lagi ini bukti tidak ada ya. Tanaman tumbuh lebih cepat, tapi tidak ada bukti-bukti. Identifikasi kelemahan laporan observasi tersebut dan jelaskan dampaknya terhadap reliabilitas kesimpulan. Tentunya reliabilitas kesimpulan ini nggak kuat kalau misal diuji oleh orang lain gitu mungkin ya. Diuji dengan metode yang sama pun nggak jelas juga gitu tanaman tumbuh lebih cepatnya tuh dengan metode apa. Nah, ini sedikit rubrik penilaian singkat contoh aja sih sebenarnya ini ya. Nilainya 4, skornya 4 kalau menggunakan beberapa kriteria evaluasi observasi secara eksplisit dan argumentatif. Nilainya 3 mengidentifikasi sebagian kelemahan tetapi belum sistematis. Nilainya 2 kritik umum tanpa kriteria yang jelas. Nilainya 1 menerima atau menolak tanpa analisis. Relevansi untuk pendidikan IPA. Jadi ability ini sangat strategis untuk analisis laporan praktikum. Jadi untuk para asisten praktikum nih yang sering menganalisis atau ngecek laporan praktikumnya mahasiswa, adik-adik tingkatnya, itu sebenarnya memiliki berpikir kritis yang bagus, khususnya dari ability observe and judge observation report atau basis for a decision ya. Basic support. Nah, karena terlatih kan ngelatih mana data yang kurang, kenapa bisa kurang gitu ya datanya. Tapi data yang kurang itu, faktual yang kurang itu ternyata menghasilkan interpretasi yang banyak atau kesimpulan yang lebih banyak dibandingkan dengan datanya. Itu kan jadi salah juga ya. Kemudian evaluasi data eksperimen, mencukupi atau tidak ini data eksperimennya. Literasi penelitian ilmiah dan pencegahan kesimpulan prematur.
Oke, mungkin sekian ya terkait dengan observe and judge observation report ya. Dalam, indikator basis for a decision atau basic support di ENIS yang lama, tapi sama aja ya. Oke gitu aja, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa dikembangkan soal yang bagus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.